Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Percayalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, seperti yang telah kita pelajari. Dan apa yang kita sudah dengarkan, bagaimana Yesus bangkit selama 40 hari dia hidup, menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Yang kedua yang kita lihat dari kebangkitannya setelah itu adalah dia mengajarkan hal-hal prinsip tentang kerajaan surga. Dan yang ketiga adalah dia mengajarkan tentang perkara yang sangat penting. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Rasul ini, kita akan menemukan bahwa dia melarang untuk murid-muridnya pergi meninggalkan Yerusalem. Mari kita lihat, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, hal yang ketiga yang kita lihat tidak kalah penting adalah dia menginginkan murid-muridnya mengalami janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus meminta supaya setiap orang percaya, murid-murid pada waktu itu jangan pernah sampai meninggalkan Yerusalem. Dan Bapak Ibu, kita tahu itulah yang disebut hari Pentakosta, hari ke-50, karena 10 hari setelah apa yang dia sampaikan di Kisah Rasul 1 ini, di Kisah pasal 2 ayat 4, murid-murid di loteng Yerusalem mengalami yang namanya pertama kali kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus di perjanjian lama, Bapak Ibu, itu hanya kepada orang-orang tertentu, nabi-nabi tertentu, tidak untuk semua orang. Dan disitulah nubuatan kitab Yoel, anakmu laki-laki dan perempuan, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, berbagai mimpi. Karena hari itu Roh Kudus dicurahkan untuk segala manusia. Karena itu hal yang ketiga setelah kebangkitan Kristus adalah dia bukan hanya menunjukkan dirinya hidup, dia mengajarkan prinsip kerajaan Allah, tetapi dia menginginkan murid-murid mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Dia menginginkan murid-murid mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, karena ini merupakan janji Bapa. Karena itu dalam Yohanes 14 ayat 16-18, apa yang dikatakan di Kisah Rasul itu dia sudah katakan selagi dia masih hidup. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kita mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Jadi ketika Yesus akhirnya naik ke surga, betul, dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah yang hidup, Bapak Ibu, tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus diminta kepada Bapa untuk menyertai kita. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Dunia tidak mengenal dia, tetapi kita seharusnya mengenali dia. Dan saya berharap Bapak Ibu kita bisa melihat kebenaran ini, bahwa ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang lebih besar dari apapun, dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh kita dipenuhi oleh Roh Allah, dan ini yang saya ingin nyatakan kepada kita. Kebangkitan Kristus, setelah dia bangkit berbicara selama hampir 40 hari, topik yang ketiga yang kita bahas hari ini adalah bagaimana dia bercerita untuk murid-murid jangan sampai tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, tidak mengalami Roh Allah di dalam kehidupan mereka. Karena inilah yang sebenarnya menyertai kita. Karena itu ada ayat berkata jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Kita harus menghargai
Ingat, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dalam Yohanes 16 ayat 7-11 dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ketika Yesus kembali ke surga, dia bersyafaat berdoa untuk kita dan Roh Kudus diutus. Dan lebih bagus Yesus pergi agar Roh Kudus datang kepada kita. Dan kalau ia datang, perhatikan, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dalam ayat 13-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Lihat, Roh Kudus diutus untuk menemani kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa-dosa. Dan kalau dia datang, Bapak Ibu, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan membawa kita pada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi jelas antara firman Tuhan dengan Roh Allah tidak akan pernah bertentangan. Karena itu aneh sekali kalau hari-hari ini ya, kita lihat ada banyak orang mengaku berbicara atas nama Tuhan, Roh Kudus berbicara, tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, di sini kita harus memahami Roh Kudus tidak akan pernah bergerak di luar, tidak akan pernah keluar dari prinsip-prinsip kerajaannya. Kita lihat di sini, dia akan datang memimpin kita pada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Jadi sinonim sama dia dengan Yesus dan Bapa. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia bisa menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang belum terjadi. Ia akan memuliakan aku, kata Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya teringat bahwa salah satu fungsi urapan Roh Kudus dalam hidup kita, dia memberitahu hal-hal yang akan terjadi di depan yang kita tidak tahu. Satu hari saya ingat ketika saya sedang menggosok pakaian, panas-panas, saya pakai celana pendek, kaos oblong, tapi tiba-tiba saya mendengar sebuah suara. Saya yakin itu suara Tuhan, itu suara Roh Kudus yang berkata, berdoa. Saya waktu itu berkata, aduh, ini lagi repot-repot kayak gini, lagi panas, keringatan, disuruh berdoa, Bapak Ibu. Saya berkata, nantilah Tuhan. Tapi suara itu makin keras, berdoa. Saya masih coba membantah dan suara itu makin keras. Saya akhirnya memutuskan untuk taat. Saya matikan gosokan itu atau setrikaan itu. Saya mulai duduk, saya mulai menyembah Tuhan, menyembah saja berbahasa roh. Dan saya tidak tahu, Bapak Ibu, sampai pada satu titik saya merasa puas dengan doa itu ya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi apa yang terjadi malamnya, sekitar jam 7, rupanya di gereja kami ada KKR, diumumkan 3 hari, tapi pengkhotbahnya pada hari ketiga sudah nggak ada. Dan itu sudah diumumkan di hari pertama bahwa hari ketiga ditiadakan. Tapi orang-orang yang di kampung-kampung tidak mendengar, sehingga apa yang terjadi? Pada hari ketiga banyak orang datang. Beberapa bus, beberapa mobil, bawa orang sakit. Dan akhirnya gereja yang tidak ada ibadah terpaksa buka ibadah. Dan pendeta senior berkata kepada saya, kamu yang melayani firman Tuhan, katanya. Dan waktu dia berkata seperti itu, Roh Kudus berkata, itulah kenapa tadi siang aku suruh kamu berdoa. Jadi Bapak Ibu lihat, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Roh Kudus tahu. Dan lihat, hari itu setelah waktu ibadah itu ada banyak mujizat terjadi, orang-orang sakit disembuhkan. Kalau saya tidak taat, tentu saya tidak melihat ya apa yang akan terjadi pada malam itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu biarlah kita belajar untuk berjalan, ya, mendengarkan. Nanti kita akan belajar lebih dalam, Bapak Ibu, 3 topik ini, bahwa Tuhan hidup. Dan kita ingin belajar apa itu kerajaan Allah dan prinsip-prinsipnya. Dan kita akan mendalami nanti tentang pelajaran-pelajaran tentang sifat, karakter, cara kerja Roh Kudus, supaya kita semakin diteguhkan, dikuatkan tentunya. Karena kita sedang hidup pada zaman Roh Kudus hari ini. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan banyak orang Kristen tidak memahami, tidak mengerti. Sehingga mereka punya banyak pertanyaan. Karena itu saya berharap
lewat saat teduh ini kita bisa tertolong, bisa diberi pengertian. 3 topik besar yang kita akan pelajari kembali di hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.